Baik, ini adalah kami pada saat pagi ini ingin menyampaikan terkait pengenalan bahan ya nabati atau titik kritisnya. Jadi ini kami sampaikan di kuliah online pada subuh kali ini dan juga sudah kami sebar di YouTube dan alhamdulillah responnya masyarakat luar biasa. Biasanya ilmu-ilmu kayak gini ini itu tertutup ya kelasnya gitu dan biasanya berbayar. Itu biasanya kalau mengikuti pelatihan ini Pak, itu menurut para UKM itu sekitar 3 jutaan. Kemudian kita setelah dapat kita share, alhamdulillah animo masyarakat luar biasa ingin tahu terkait kami dari Pusat Kajian Analisis ITS itu dari kader penggerak halal itu meliputi sedikit sekali ini 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 pengenalan halal haram, pengenalan najis, kemudian pengenalan bahan, titik kritis bahan, kemudian sistem jaminan halal, dan kita tambah dengan keuangan syariah. Di dalam proses sertifikasi halal, wajib para UKM itu harus menguasai 1, 2, 3, dan 4. Untuk di ITS kita tambah dengan keuangan syariah. Karena kita mempunyai Departemen Manajemen Bisnis, ada syariah di sana. Alhamdulillah ini luar biasa. Kita menyatukan kekuatan yang ada yang dipunyai oleh ITS. Kali ini Bapak Ibu sekalian, saya hanya fokus pada yang ketiga, yaitu pengenalan titik kritis bahan. Jadi asal bahan, ya sesuai dengan di Al-Quran adalah semua asal bahan itu adalah halal atau boleh. Dan dia akan menjadi haram apabila ada nas yang menyebutnya demikian. Jadi di sini asal bahan untuk produk pangan, obat-obatan dan kosmetika, ya. Kalau jenengan lihat di singkat-singkatan LP-POM misalkan ya, Lembaga Pangan, Obat dan Kosmetika itu. Kalau dari terjemahannya kan seperti ini, seharusnya kan POK gitu ya, POK gitu. Tapi kan kalau POK, POK itu kalau lama-kelamaan bisa kepleset ke bahasa Inggris kan POK babi. Jadi kosmetikanya diambil huruf M-nya, jadi POM begitu. Jadi bahan-bahan di sini, pangan, obat-obatan, kosmetika, itu terbagi menjadi hewani, tumbuhan, mikrobial, dan ini lain-lain. Ada mineral, sintetik, dan campuran. Ya, ini masing-masing ini subtema hewani, nanti penjelasannya panjang lebar Bapak-Ibu sekalian, mikrobial dan sebagainya. Dan pada saat subuh kali ini, saya ingin membahas detail tentang tumbuhan atau nabati karena banyak orang itu terkecoh dengan ini karena pengalaman saya pribadi kuliah di Taiwan pada tahun 2004 di sana itu pionir dari Indonesia dari TS ya, pertama datang semuanya bahasa Cina dan susah untuk makan makanan halal itu. Jadi kami di sana kalau ada tulisan vegetable gitu, hati di sini, sekali lagi, jika ada pengolahan, pertanyaan pertama pengolahan, jika tidak maka dia termasuk titik kritis atau halal, langsung bisa dimakan. Jika ada pengolahan, baik misalkan hanya pengawetan begitu ya, disemprot pakai obat dan sebagainya, termasuk di sini yang ada pengolahan. Kemudian pengolahannya di sini ada 2. Apakah menggunakan kultivasi mikrobial? Jika tidak, ya, artinya tidak ada fermentasi, tidak menggunakan mikroba, enzim dan sejenisnya, maka masih ditanya di sini, apakah ada bahan tambahan, contohnya penyedap dan sebagainya, emulsifier. Jika tidak ada, maka tidak ada titik kritis hijau di sini, yaitu halal. Tapi jika ada, ya, bahan penolong, misalkan ada MSG, ya Ajinomoto itu, maka masuk ke sini ada titik kritis, perlu ditelusur lagi bahan penolong tersebut. Kembali ke sini, jika menggunakan kultivasi mikrobial, ya, maka perlu ditanya macam fermentasinya kayak apa? Apakah termasuk khamr? Gitu. Jika iya, langsung jatuhnya haram tanpa babi bu lagi. Jika tidak termasuk fermentasi khamr,
Nah, perlu diteliti nanti lebih detail, ada 4 ya faktor di dalamnya tentang fermentasi itu, tentang mikrobial ya. Ada medianya, mikrobanya, enzimnya, semuanya diurut, dicek, semuanya harus berasal dari bahan yang halal, tidak bersinggungan dengan barang haram. Ini contohnya ya, dried product seperti sayur-sayuran, buah-buahan ya. Herb ini yang lagi ngetrend sekarang adalah TCM. Awal keluarnya adalah traditional Chinese medicine. Tadi malam saya lihat di TV, TCM singkatannya bukan itu lagi, tapi singkatannya adalah tes cepat molekular gitu. Jadi produk yang berasal dari tanaman, dried product itu diproses dengan atau tanpa dikecilkan ukurannya, kemudian dikeringkan. Dapat ditambahkan bahan aditif atau pengisi seperti maltodextrin atau laktosa. Ini termasuk gula, Bapak Ibu sekalian. Jadi pengawetan makanan itu, kalau misalkan ditambah gula banyak sekali, itu justru membunuh mikroba. Tapi kalau ditambah dikit, tambah jadi makanannya mikroba, gitu. Dapat pula dilapisi minyak, kayak resin kismis itu kan kayak menggilap-gilap gitu. Itu ada minyaknya, minyak nabatinya, pelapisnya. Ya kayak minyak nabati, kalau minyak yang lain dari produk adalah bahan aditifnya, berupa laktosa dan minyak nabati. Di sini kita cek telusur satu persatu laktosa di sini. Laktosa perlu dicek bahan penggumpal pada pemisahan whey, bisa dari hewan, ya. Ini enzimnya rennet ini, dan juga bisa dari hewan halal, tapi dicek cara penyembelihannya. Ya, misalkan dari alasannya ini dari sapi. Ya, kalau sapinya bangkai atau benar. Sudah. Dan yang kedua, minyak nabati. Biasanya pada prosesnya ya, yaitu menggunakan di proses bleaching atau pemucatan atau penghilangan warna ya, pengotor. Pak Gun, suaranya putus-putus. Dengan karbonnya, karena di luar negeri mereka produksi luar biasa babi itu. Kita cek satu persatu laktosa. Oke. Pak Gun, nuwun sewu, suaranya putus-putus Pak Gun. Halo? Pak Gun, suaranya putus-putus. Mungkin ya, jaringan di tempatnya Pak Gun ini ada. Pakai HP aja, Pak Gun. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Iya. Adik-adik, mohon laluan, ini ada gangguan teknis di tempatnya Pak Gun. Memang materi kali ini sangat menarik sekali. Sambil menunggu Pak Gun, saya akan review sedikit bahwa kalau kita melihat meneliti titik kritis bahan nabati, ya, kalau bahannya itu segar, itu memang langsung bisa kita makan ya. Tetapi seringkali bahwa walaupun dia terbuat bahan nabati, tapi seringkali bahwa setelah ada proses rantai produksi yang harus kita amati, kita teliti.
Mungkin bagi yang pernah hidup di Eropa, di Australia, di Kanada, atau tempat-tempat negara Eropa, atau bahkan di Jepang, di Korea, ini seringkali kita mengalami kesulitan ya untuk mendeteksi apakah bahan-bahan yang kita makan ini dalam kondisi halal. Oke, monggo Pak Gun, lanjut. Tapi suaranya belum kedengaran juga Pak Gun. Suara belum muncul, Pak. Ampun. Oke, suaranya. Monggo, lanjut. Iya, baik. Ngapunten, ini kalau pagi memang seperti ini. Baik, saya lanjutkan tentang laktosa, gitu. Jadi perlu dicek ini bahan penggumpal pada jadi ini Pak, laktosa tadi yang dipakai di dried product itu dari hasil samping pembuatan keju, penggumpalan susu. Jadi susu di sini ditambah enzim rennet ini, kemudian susu itu yang cair jadi penggumpalnya keju, kemudian cairannya namanya whey. Whey ini nanti diolah ya menjadi laktosa ini. Nah, kita lihat di sini, laktosa kan di ujung kanan ini Bapak Ibu sekalian, susu di ujung kiri. Nah, di tengah-tengahnya ada namanya rennet ini yang merah itu. Rennet itu apa sih? Jadi rennet adalah sekelompok enzim yang dihasilkan oleh lambung binatang menyusui untuk mencerna susu ibu. Bisa dibayangkan dari mana ngaten nggih. Jadi kebanyakan itu dulu awalnya adalah dari babi. Karena babi luar biasa kan beranak pinaknya itu gitu. Perlu dicek ini. Dan saat ini teknologi sudah bagus berkembang dan ada yang aware tentang ini, makanya ada namanya rennet yang dari vegetables ini. Ini yang animal rennet, yang ini adalah vegetable rennet begitu. Kemudian kita cek lagi Voice-nya berhenti lagi kah? Nah, ini adalah minyak nabati. Ngapunten, sudah bisa Pak tampak? Nampaknya Jelas, Pak, gambarnya jelas, suaranya. Suaranya yang belum. Gambarnya jelas. Pak Adi, Suaranya hilang, Pak. Suaranya putus-putus. Apa sebaiknya Pak Gun kirim filenya ke saya biar saya yang menjalankan, Pak Gun? oh gitu ya. Iya. Apa-apa dulu, berarti di stop dulu nih ya. Nggih, Pak Gun. Mohon menunggu sebentar Bapak Ibu, mohon maaf ini kendala teknis. Mohon maaf. Oke. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, barangkali yang baru bergabung, ini menarik sekali terkait sambil menunggu teknis ya, filenya dikirim ke Pak Ardi. Saya sedikit mungkin review saja apa yang dijelaskan tadi oleh Pak Setio Gunawan perihal titik kritis bahan nabati ya. Walaupun seringkali kita mengatakan bahwa dry product itu yang terutama yang dari nabati seolah-olah bahwa ini adalah halal gitu ya. Padahal kita tidak tahu bahwa yang menentukan itu ada satu aktivitas pada rantai proses produksi. Ketika misalkan buah-buahan kering itu atau apa namanya sebut saja
sayuran kering, atau produk-produk nabati yang lainnya. Ya. Seringkali kita melihat bahwa begitu kita melihat ada produk itu terbuat dari nabati, misalkan ada apel yang dikeringkan, terus buah pir yang dikeringkan, lalu buah plum yang dikeringkan, dan banyak lagi lah. Ya, kita yang awam itu seringkali begitu tahu ini bahan nabati, langsung aja kita hajar itu, kita makan. Gitu. Tapi nampaknya dari, monggo, ini Pak Adi sudah, ya. Kami, monggo Pak Gun, saya anukan lagi ke Pak Gunawan. Alhamdulillah, terus nggih Pak. Nggih. Nggih, monggo Pak Gun, lanjut. Nggih. Terus Pak Adi, next. Yang minyak tadi Pak, yang minyak sebelumnya, Pak Adi. Ini baik. Berikutnya Bapak Ibu sekalian tentang minyak. Next satu slide lagi Pak. Next. Yang minyak nabati, minyaknya. Setelah laktosa, setelah ini, paperin, setelah slide ini. Satu kali. Baik. Ini tadi ya dilihat produk itu supaya kelihatan permukaannya itu mengkilap kimis-kimis begitu, bagus begitu. Biasanya dilapisi dengan minyak nabati. Ya, minyak lah biasanya. Bisa minyak nabati atau minyak hewani. Kalau minyak hewani jelas itu Bapak Ibu sekalian hati-hati. Nah, sekarang minyak nabati. Nabati ini saya tampakkan ya, karena pengalaman saya ngomong kayak gini di orang-orang yang bukan teknis itu bingung. Ini saya tampakkan prosesnya ya. Proses yang di sini ada dua, physical refining sama chemical refining. Chemical refining ini biasanya di negara-negara Eropa, penemu yang pertama kali teknologi ini. Kemudian yang physical refining itu dari Amerika. Amerika nggak mau pakai teknologi Eropa, dia bikin sendiri teknologi namanya physical refining. Dua jenis metode ini, paten ini, dua-duanya itu ada proses namanya bleaching Bapak Ibu sekalian. Bleaching itu untuk pemucatan warna, jadi warnanya minyak itu supaya bagus begitu ya, cerah gitu. Ini, lah dalam prakteknya bleaching ini itu menggunakan karbon aktif. Dan karbon aktif itu kalau Bapak searching di Google gitu, kebanyakan yang paling murah adalah bone car itu, dari tulang-tulang hewan. Nah, ini akhirnya kalau misalnya belinya banyak begitu konsumsinya sudah bisa itu otomatis itu ya dari situ. Oleh karena itu ini terjadi dengan Pak Dirut PDAM, itu juga saya tanya karena antibiotik bleaching, antibiotik karbon banyak digunakan untuk berbagai macam proses, tidak hanya minyak juga air. Alhamdulillah PDAM Surabaya tidak menggunakan antibiotik karbon. Next Pak. Nah, ini tepung terigu Bapak Ibu sekalian. Jadi tepung terigu yang kita gunakan sehari-hari untuk membuat roti yang kita makan ya. Tepung terigu ini menurut sejarahnya yang saya peroleh dari mengalami musibah kelaparan ya. Akhirnya ada bantuan dari Amerika untuk ini pangan tepung terigu, gandum gitu. Dan
pada saat itu dari tahun ke tahun, mulai tahun itu, akhirnya kita ketagihan tepung terigu ini, ya, akhirnya menjadi importir besar-besaran sampai saat ini. Kalau dari awal Bapak Ibu sekalian, tapi kita lihat di sini tambahan pemerkaya. Nih, tepung terigu itu diperkaya dengan sistein. Ini salah satu protein dan berbagai vitamin. Pada tambahan-tambahan ini untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk saraf begitu. Sistein ini juga salah satu protein. Titik kritisnya adalah bahan pemerkaya, sistein itu sendiri dan vitamin-vitamin itu sendiri. Kenapa demikian? Sistein ini ternyata, Pak, belum selesai Pak. Sistein ini ternyata diproduksi, ya, kebanyakan adalah dari rambut, baik manusia maupun hewan. Ya, Bapak bisa lihat itu, yang merah itu, sistein itu diproduksi secara industri melalui hidrolisis rambut manusia dan babi, serta bulu unggas. Sejak tahun 2001 juga telah diproduksi melalui fermentasi mikroorganisme. Jadi sangat hati-hati sistemnya itu diambil dari mana, ya. Mulai sekarang mungkin bisa lihat itu di dapur tepung terigunya, mereknya apa, kemudian apa benar ada pemerkayanya ini, gitu. Oleh karena itu kalau ada logo halal, insya Allah ya usaha sudah dipenuhi, kita nggak usah mikir itu. Okay. Kalau belum, nah itu perlu dipertanyakan lagi. Next, Pak. Vitamin, next. Nah, ini vitamin. Vitamin perlu ditelusuri asal-usul bahan untuk pembuatan vitamin. Bila diproduksi secara fermentasi, perlu dicek media produksinya. Di sini Bapak sekalian fermentasi itu ada bahan bakunya apa, media mikroorganismenya apa, dan nanti produksinya adalah vitamin. Ya. Jadi untuk pengembangan inokulum dan fermentasi produk mikroorganisme membutuhkan media. Medianya ini juga bisa berasal dari bahan haram. Detail membahas tentang mikrobial ini ada seksi sendiri. Saya nggak akan membahas detail itu karena terlalu panjang, ya. Hanya kulitnya saja. Next, Pak. Nah, ini adalah titik kritis produk fermentasi. Pertama, yang jelas dalam Al-Quran adalah khomer, Bapak-Ibu sekalian. Alhamdulillah, Pusat Kajian Halal akan membuka kelas gratis, ada sekitar 250 student itu melalui Google Classroom. Ketika membahas khomer ini, luar biasa anemonya, karena masyarakat masih bingung antara etanol dan khomer. Mereka masih pada umumnya mempunyai pikiran etanol dan khomer itu adalah sama, padahal beda Bapak-Ibu sekalian. Yang di state di Al-Quran, yang jelas-jelas haram, rejection min amil syaiton adalah khomernya, bukan etanolnya. Hubungannya gimana? Etanol itu adalah salah satu komponen dari khomer, begitu. Jadi di mazhab Syafi'i, ini khomer ini ya dihukumi tidak hanya haram, tapi tambahi dengan najis, begitu. Jadi kalau misalkan etanolnya ini ya berasal dari khomer, misalkan bir bintang di Mojokerto itu, kemudian mengekstrak etanolnya, misalkan etanolnya, kemudian etanolnya dipakai untuk hand sanitizer, maka nggak boleh kita pakai karena najis. Tapi kalau etanolnya berasal dari PT Enero, anak perusahaannya PTPN, ya, itu dia bukan dari fermentasi khomer, ya, dari limbahnya gula, kemudian diproduksi, fermentasi juga, ya, tapi tujuannya bukan untuk khomer, untuk diminum, tapi memang betul untuk bioetanol, ya, itu boleh dipakai untuk hand sanitizer. Dan yang kedua ada bahan penyusun media, ada enzimnya, bahan penolong, dan juga mikroba yang digunakan. Apakah mikrobanya ini benar-benar murni atau rekombinan? Pengalaman selama ini yang saya jumpai, perusahaan-perusahaan itu tidak menggunakan mikroba yang existing, yang natural. Karena kalau natural, produksinya, yieldnya itu rendah. Biasanya sudah menggunakan rekombinan, ya. Gennya sudah direkombinan. Dalam hal pengembangan rekombinan itu apakah bersinggungan dengan bahan haram? Misalkan, apakah menggunakan diuji coba di babi dulu atau dan sebagainya, ya, seperti itu hubungannya sana. Next.
Vitamin, ya, coatingnya tadi tentang produksi vitaminnya. Kemudian vitamin ini kadang-kadang ya dilapisi Pak, Bu, karena dia akan bersifat higroskopis ya. Nah, coatingnya biasanya coating yang aman itu gelatin. Gelatin ini dapat berasal dari kulit dan tulang hewan. Jadi ini ada saya sebutkan berdasarkan fatwa MUI tahun 2012 nomor 47 dan tahun 2015 nomor 56 tentang pembahasan detail ini. Jadi harus benar-benar jeli tentang asal dari gelatinnya, dari mana begitu. Next. Ini adalah oleoresin, cabai, rempah-rempah, dan lain-lain. Titik kritisnya adalah karena oleoresin itu harus larut air, WS itu water soluble, maka ditambahi emulsifier, Bapak-Ibu sekalian. Emulsifier itu contohnya adalah polisorbat twin atau juga gliseril monooleat. Jadi kalau Bapak-Ibu sekalian ngerti tentang minyak nabati, minyak goreng itu komposisinya 3 fatty acid sama 1 gliserol. Kemudian kalau gliseril monooleat ini 1 gliserol 1 fatty acid, begitu ya. Jadi gliserol monooleat, kemudian digliseril monooleat, fatty acidnya cuma 2, itu bisa berfungsi sebagai emulsifier. Lagi-lagi ini asalnya adalah dari minyak. Nah, minyaknya dari mana? Bisa dicek apakah berasal dari minyak babi atau minyak nabati. Kalau minyak nabati dicek lagi ya, bisa prosesnya bleachingnya pakai menggunakan apa begitu. Jadi ilmunya itu saja Bapak Ibu sekalian. Jadi kita telusurnya ya harus detail, zat-zatnya tiap satu-satu, kemudian bagaimana menelusurnya, ilmunya muter-muter gitu saja, mudah kok. Yang keempat ada emulsifier nabati. Yang tadi kan emulsifier gitu aja, bisa nabati, ya ini, twin dan sebagainya ini. Next Pak Adi. Yang keempat, ini sudah benar-benar emulsifier nabati. Ngomongnya demikian. Dan sudah benar dari kedelai, soya lecithin. Tapi lagi-lagi, ya titik kritisnya, ada bahan tambahan lain untuk memperbaiki sifat fungsionalnya, seperti enzim fosfolipase. Jadi kalau ada seperti ini, ya ini mikrobial, berarti enzimnya perlu ditelusuri sumbernya atau media produksinya bila merupakan enzim mikrobial. Bisa berasal dari bahan haram terkait penyusun medianya. Next, yang kelima. Next Pak Adi. Pak Ardi. Ini adalah protein, sumber protein, hydrolyzed vegetable protein. Jadi merupakan produk ya yang dihasilkan dari hidrolis bahan nabati berprotein tinggi, kedelai dan sebagainya. Ini bagaimana cara mengidentifikasi kan benar-benar hanya protein dari vegetable. Ini bahan penghidrolisis yang digunakan biasanya dalam enzim. Maka bagaimana cara menelusurnya? Ini ditelusuri sumbernya atau media produksinya bila merupakan enzim mikrobial, sama seperti yang sebelumnya. Next. Minyak nabati dan margarin. Jadi ini saya sengaja tampilkan dua gini, atau ya minyak nabati atau margarin. Kita kalau suka masak ya pakai work for home ini. Dari yang pertama ini, yang atas kiri atas, kanan atas itu kan minyak cairan itu adalah minyak nabati dari kelapa misalkan ya. Kemudian yang bawah ini saya tunjukkan gambar mentega dan juga margarin. Bedanya apa ya? Kalau margarin itu berasal dari minyak sebetulnya ya. Jadi minyak yang atasnya cair itu diambil fatty acid yang disaturasi ya, fatty acidnya itu disaturasi, dihidrogenasi ya, itu menjadi padat nanti seperti yang di bawah ini, margarin. Kemudian yang mentega ini sama-sama, hampir sama ya,
orang-orang hampir misleading di sini. Mentega itu sama-sama padat, tapi sumbernya lain. Kalau mentega itu sumbernya susu, makanya harganya lebih mahal. Kalau jenengan lihat di pasar, beli mentega sama beli margarin, harganya jauh beda, gitu ya. Rasanya lebih enak mentega karena dari susu, minyak susu di sini. Dan lagi, kalau misalkan di Indonesia, namanya minyak nabati ya benar-benar minyak kedelai, minyak kelapa sawit seperti itu. Tapi kalau di luar negeri, Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Kalau ada tulisan minyak nabati, vegetable oil, itu belum tentu murni minyak nabati. Karena biasanya dikasih 10% minyak hewani untuk memperbaiki rasa dan sebagainya itu. Sebelumnya Pak Adi masih belum? Nah ini, titik kritisnya. Nah ini sudah saya terangkan di depan ya. Jadi pada proses pemunyatan minyak bleaching menggunakan karbon aktif. Karbon aktif dapat berasal dari tulang hewan. Next. Next Pak Adi. Nah ini yang di depan tadi yang perlu saya bahas. Next. Nah, ini yang margarin. Jadi margarin ini, ya, titik kritisnya adalah bahan baku yang digunakan. Semua bahan baku yang digunakan. Pertama, tadi saya bilang margarin dari minyak nabati, maka titik kritisnya dari minyak nabatinya sendiri, halal atau tidak. Kemudian dia menggunakan emulsifier, dia menggunakan flavor, rasa, dia juga diperkaya dengan vitamin, dan juga ada pewarnanya, apakah pewarna alami atau pewarna sintetik di sini. Ini semuanya harus dicek ya. Next. Nah, gula ini Bapak Ibu sekalian ya, kita gunakan sehari-hari ya. Bagaimana ya titik kritisnya? Titik kritisnya itu seperti saya katakan tadi, air, minyak, gula, ini ada proses pemurnian pemucatan ya, itu biasa menggunakan arang aktif, karbon aktif ya. Ini bisa dari tulang hewan ataupun kar di sini. Kalau tidak menggunakan arang aktif ya, biasanya menggunakan resin namanya. Ini pada pemucatannya itu. Nah, resinnya ini ternyata ya itu menggunakan gelatin. Jadi gelatinnya yang harus dicek apakah gelatin halal atau gelatin haram. Gitu. Next. Bahan pewarna di sini bisa berasal dari pewarna alami, contohnya ini ya. Namun sekali lagi ada titik kritisnya. Ya, ada bahan matriknya atau pelapisnya gelatin, kemudian ada pelarutnya menggunakan etanol yang mana homer atau non homer, dan juga ada emulsifier. Next. 8. Ini selai ya. Jadi karena selai itu terbuat dari buah-buahan segar, gula, pektin, asam sitrat, natrium benzoat, dan pewarna makanan, maka titik kritisnya adalah kalau dari sini gulanya, asam sitratnya, ini asam sitrat itu terbuat dari fermentasi ya, produk mikrobial, pewarna makanan. Nah ini sudah kami jelaskan di sini. Next. Manisan buah-buahan, bagi Bapak Ibu sekalian suka manisan buah-buahan, ya. Ini kan juga ada yang pedas, ada yang pedas manis, gitu ya. Titik kritisnya adalah ada gula, ada pewarnanya, asam sitratnya, ada flavor. Ini semuanya telah kita sebutkan detail di depan. Next. Kemudian sari buah atau konsentrat. Bahan dapat terbuat dari buah, gula penstabil, ya, CMC, gam, santan, guargam, ini enzim pektinase, pewarna, flavor, pengasam, asam sitrat, biasanya vitamin C, gelatin juga masuk di sini. Nah, titik kritisnya itu hampir semua bahan yang digunakan adalah mempunyai titik kritis. Jadi bisa dibayangkan ini,
sebelum makan gitu harus telusur semua ini, nggak jadi makan ini nanti. Next. Buah-buahan kalengan sama ya. Ini ada gula, asam sitrat, ada flavor. Next. Pak Gun, waktunya kurang 15 menit Pak Gun. Oh, ngaten dah. Jam saya mungkin langsung karena saya berikan waktu untuk bertanya nggih. Karena nanti kalau saya melihat dari karena materi ini sangat menarik, maka mau ngapunten ini karena tadi ada kendala. Saya berikan kesempatan yang terakhir aja, langsung terakhir Pak. Terakhir Pak. Ya, yang hal-hal pesan-pesannya ini. Ya, monggo. Pak Ardi, next. Terus Pak. Ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi ada detail, kemudian juga ada tabel-tabel ringkasan. Ya, ya belum Pak, yang tadi Pak. Ini. Jadi bagi masyarakat gitu kami mencoba sarankan ya, daripada repot pilihlah produk-produk yang ada logo halalnya. Bagi kami kita yang beriman ini juga termasuk menjaga agama, menjaga diri dan dakwah kita ya dengan konsumsi makanan yang halal, dan juga ini sebagai ketahanan pangan Bapak Ibu sekalian. Ini sebagai cara satu-satunya untuk men-screening produk-produk impor, dan juga ini sebagai para pengusaha yang materialistik misalkan, itu sebagai peluang bisnis karena banyak negara ya, negara maju itu membutuhkan makanan-makanan halal untuk ekspor ini ya. Itu saja mungkin pesan dari ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali karena ya mungkin nanti waktunya 5 menit tapi kita tambahi saja nggih. Kami persilakan Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik barangkali ada yang bertanya. Ini menarik ini ya terkait dengan produk halal yang tentu saja kalau kita lihat itu banyak hal yang harus kita perhatikan, titik kritis. Monggo Bapak dan Ibu sekalian. Oh, Pak Wahyudin, mau Pak Wahyudin? Nggih, monggo. Pak Wahyudin langsung angkat tangan. Di on kan Pak Wahyudin, masih off itu? Iya, sudah. Nah, nggih. Nggih, terima kasih Pak Gunawan. Siap. Saya gini, memang yang paling aman kita mengkonsumsi misalnya kayak buah-buahan yang asli atau yang segar, itu tentu jaminan halalnya jauh lebih besar gitu ya. Artinya hampir pasti itu halal, kecuali duitnya yang enggak halal gitu ya. Kalau bendanya jelas halal gitu. Tapi kalau sudah masuk pada bahan olahan gitu ya, seperti yang terakhir disampaikan Pak Gun, pesannya tadi untuk lebih menjaga keamanan kita dalam kaitannya dengan mengkonsumsi barang-barang olahan, maka kita perhatikan ada label halal atau halal food dan sebagainya. Ya, ini berkaitan dengan produk impor misalnya, bagi pengusaha yang nakal gitu ya, yang dia tidak peduli halal haram, yang penting oleh untung gitu. Kemudian dia memalsukan label halal, itu kira-kira untuk bisa mencermati apakah label halalnya itu memang betul-betul memang yang sah gitu, yang merupakan dari MUI atau itu palsu, itu gimana caranya untuk membedakan itu betul-betul label halal yang memang sudah diakui oleh MUI atau yang tidak itu. Baik Pak. Ini sudah permasalahannya tidak hanya dalam negeri tapi juga hubungannya sudah dunia. Jadi begini, kalau di perkembangan halal di Indonesia ini sejak tahun 78 MUI kan lahir.
Dan di desa ini kan ada tiga badan yang harus kita tahu tugas dan fungsinya. Pertama itu yang ngurusi halal, ya, itu namanya sekarang BPJPH. Dulu kan MUI, ya, BPJPH, Badan Penjamin BPJPH, ya, Jaminan Produk Halal. Kemudian kalau dulu MUI punya lembaga namanya LP-POM, gitu kan. Sampai sekarang masih memakai itu karena satu-satunya sudah siap begitu ya LP-POM MUI itu. Kemudian untuk yang ngurusi izin edar dan sebagainya itu namanya BPOM, Badan Pangan, Obat dan Kosmetika. Ini punyanya pemerintah resmi. Yang LP-POM tadi lembaga itu di bawah MUI, bukan lembaga negara. Kemudian untuk yang syariah itu namanya kan JKN itu ada beda lagi. Lah, Bapak-Ibu sekalian, memang benar ya. Ada yang namanya logo halal itu resmi dari lembaga. Kalau MUI kita, ya logonya yang tadi di PowerPoint saya hijau, terus ada Majelis Ulama Indonesia kayak gitu. Itu resmi Pak, yang ada di produk-produk kita. Ada juga yang self-declare. Self-declare itu apa? Ya hanya pribadi aja mendeklar ini halal. Tulisan halal Arab gitu. Kan banyak itu yang beredar. Iya. Itu. Nah, kalau self declare ini ya agak rumit, ya, karena nggak ada orang ketiga yang mensurvei dan mengaudit begitu. Nah, bagaimana dengan yang produk-produk dari luar negeri begitu yang datang ke sini? MUI itu Pak, kalau semua barang yang masuk ke Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tahun 2015 itu semuanya harus mempunyai logo halal. Sebelum masuk ke Indonesia, ya kalau undang-undang itu benar-benar diberlakukan, semuanya harus pintu masuknya ke BPJPH. Logonya nanti diakui oleh MUI, begitu ada tulisannya di sana. Ini diakui di MUI kerjasama, begitu. Kalau nggak bisa masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, undang-undang ini kan tarik ulur sampai ada omnibus law dan sebagainya. Sampai sekarang itu masih macet undang-undang ini, belum bisa jalan. Karena banyak yang bermain di sana, ada ekonomi dan sebagainya Pak. Nah, bagaimana kita gitu yang awam ini gitu, tentunya kita pilih yang ada logo halalnya, itu saja lebih mudah. Kalau memang terpaksa, ya gimana lagi Pak? Terpaksa, katanya kalau sudah terpaksa boleh gitu. Kalau sudah terpaksa, kalau nggak bisa nanti nggak hidup, ya akhirnya jadi boleh. Ya, perlu diketahui bahwa yang saat ini yang sudah obligasi tahun 2019 itu kemarin itu baru pangan. Yang obat-obatan kosmetika nanti tahun 2021, undang-undangnya seperti itu bertahap. Menunggu kesiapan kita. Nah, nanti kalau misalkan ada yang mau menambahkan, monggo. Ini saya lihat banyak sekali tokoh-tokoh penggerak halal ya, ada Pak Profesor Iwan Fanani dan sebagainya, monggo. Ya mungkin Adi. Yeah. Mungkin saya tambahkan mungkin kalau yang disebut oleh Pak Wahyudin itu disebut dengan halal counterfeit, gitu ya, pemalsuan logo halal. Itu kita bisa install di Google Play Store, Pak Wahyudin. Itu punyanya BPOM UI, nanti menggunakan semacam QR code begitu. Kita klik apakah kode apakah nomor daripada halal label halalnya itu benar atau tidak, itu bisa tertelusuri. Matur suwun. Sudah Pak. Yes. Berikutnya tadi. Ada pertanyaan masyarakat ini. Ada pertanyaan ini dari Ibu Umi Laili Yohana. Ini Nun Sewu bertanya, apakah alkohol najis? Jika iya, bagaimana dengan disinfektan yang berbahan alkohol? Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kemarin ketika corona ini, kemudian hand sanitizer, kehabisan hand sanitizer itu, PKH ITS kan sudah ngontak PT Enero Pak,
PT Enero dan juga alumni IKA ya, IKA ITS begitu. Kita mencoba memberi pengertian terkait ini ya, etanol ini, dan alhamdulillah yang digunakan ITS insya Allah boleh ya, halal. Karena sebelum kejadian ini kita sudah biasa Pak, sudah kontakkan dengan Enero karena alumni dan termasuk pengurus salah satu IKA gitu. Jadi etanol yang seperti saya katakan tadi, etanol dan Homer itu hal yang berbeda ya, bukan yang hal yang berbeda ya. Etanol dan Homer itu tidak sama begitu ya. Yang diharamkan oleh Al-Quran adalah Homer, bukan etanol. Nggak ada di Al-Quran yang menyebutkan etanol. Dari penelitian para peneliti-peneliti, Homer itu kemudian kan diteliti, dianalisa terdiri dari apa saja begitu kan. Salah satunya adalah alkohol atau etanol begitu. Nah, dalam prosesnya, Bapak Ibu pembuatannya, etanol itu ada dua. Pertama adalah etanol yang diproduksi dari petrochemical. Ya, kemudian yang kedua etanol yang diproduksi dari fermentasi. Untuk yang etanol diproduksi dari petrochemical, jelas dia bukan Homer, itu non Homer. Jadi digunakan banyak di farmasi dan lain-lain itu. Tapi sekali lagi di sini ini bukan untuk dimakan, ya. Nanti saya bilang non Homer kemudian boleh diminum begitu. Jadi ini semuanya tidak boleh dimakan, diminum, masuk ke tubuh. Jadi untuk pemakaian luar gitu ya, pemakaian luar gitu, yang chemical tadi. Kemudian untuk yang fermentasi, Bapak Ibu sekalian, ini biasanya kalau yang fermentasi ini di pasaran itu namanya food grade base. Nah, grade etanol itu dari fermentasi, bukan yang dari produksi yang pertama tadi. Ya, nah. Untuk yang dengan harga, masa kalah sama orang Madura ya. Etanol dari fermentasi bio grade, food grade ini itu harganya Pak 3-4 kali lipat dari harga etanol yang produksi kimiawi tadi, gitu. Mahal sekali. Gitu. Nah, food grade ini dibedakan ada dua, yang Homer dan yang non Homer karena fermentasi. Yang Homer jelas kayak bir bintang, kayak angciu, arak ya, baik arak masak maupun arak beneran, wine itu termasuk yang fermentasi Homer, ada etanolnya di sana. Kemudian yang non Homer misalkan, kalau jenengan lihat sekarang ini bahan bakar, kemudian juga farmasi ya, itu sebagian, terus kemudian ada obat-obatan itu, mohon maaf ya, kadang-kadang ada obat-obatan kan masih ada etanolnya itu ya, dan kita masih belum bisa, itu dari yang food grade ini, dari fermentasi nanti, dan tentunya banyak macam-macam. Contoh kalau misalkan etanol yang bahan bakar itu bioetanol di PT Enero itu, dia dari limbahnya gula Pak. Limbah gula setelah panen itu limbahnya kemudian diolah lagi begitu menjadi bioetanol. Dari bioetanol ini dipakai macam-macam ya, bisa untuk farmasi, bisa untuk macam-macam ya gitu. Nah, yang kemarin yang dites pakai hand sanitizer itu pakai yang dari PT Enero itu ya. Untuk yang dari proses kimia yang harganya lebih murah itu sudah langka di pasaran kemarin, makanya harganya lebih mahal Bapak sekalian. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, dan ini memang sangat terjadi perbedaan pendapat ini di Indonesia. Tapi kalau jenengan nanti ke Timur Tengah gitu, nanti di Timur Tengah nanti menjumpai wine 0% misalkan, etanolnya 0% ditulis halal, itu bisa juga karena perbedaan mazhab. Nggih, matur nuwun Pak Gun. Ini menarik sekali, ini waktunya kita perpanjang ya, sampai 10 menit lagi. Ini ada pertanyaan lagi ini Bu Emma, jadi Bu Emma Umilia gitu ya. Terima kasih Pak Setio Gunawan, sangat bermanfaat. Pertanyaan saya, bagaimana untuk norit Pak untuk obat diari karena mengandung karbon aktif? Yang pertama, yang kedua,
bagaimana untuk menghindari produk yang diragukan jika kita kesulitan menemukan logo halal, produk usaha kecil dan atau usaha informal. Monggo Pak Gun. Ya, untuk yang norit, saya belum tahu Pak, Bu, mohon maaf, saya belum bisa ngomong masalah karbon aktifnya itu dari mana, begitu. Untuk kemudian yang tadi Pak, yang UKM nggih Pak, UKM itu nggih. Jadi pengalaman Bapak Ibu sekalian, kelas halal kemarin kan 250 ya, itu UKM gitu. Ketika saya share slide ini tentang halal haram. Pertama saya giring dulu pengetahuan halal haram, kemudian tentang najis. Setelah masuk, kemudian saya kasih informasi tentang fatwa MUI terkait pangan, obat, dan kosmetika. Gitu. Rame Pak. Kenapa? Salah satunya adalah bekicot misalkan. Bekicot itu, karena di dalamnya ada yang jualan bekicot, UKM bekicot. Di fatwa MUI-nya, bekicot itu haram untuk dimakan, tapi boleh untuk pemakaian luar. Jadi salah satunya seperti itu. Nah, bagaimana untuk yang lain? Ya UKM itu. Nah ini nanti saya minta fatwanya Pak Wahyudin ini. Ya, kalau dari letterleg gini kan agak, ya memang kalau dari segi halal haram, kalau nggak tulis ya haram sampai saat ini. Oleh karena itu tugasnya PKH ITS ini, Pusat Kajian ITS ini, kemarin itu mencoba membina Bapak Ibu sekalian. Tugasnya itu kami berkali-kali ngomong sosialisasi ke masyarakat. Tugas kami itu bukan mensertifikasi. Ini perlu kami tekankan. Tugas kami bukan mensertifikasi produk-produk Bapak Ibu sekalian. Tugas kami adalah membantu menyiapkan ya dokumen ya atau persiapan apa saja yang diperlukan untuk Bapak Ibu sekalian apply sertifikasi ke BPJPH begitu. Mereka datang itu biasanya minta, Pak, mohon produk saya disertifikasi begitu soalnya. Terus kami mulai dari awal ya tadi halal haram, najis, itu semuanya itu ya. Kemudian rata-rata Bapak sekalian, mereka nggak ngerti. Misalkan gini, jualan ayam penyet begitu ya. Mereka nggak ngerti. Misalkan ternyata penjual ayam itu halal kalau misalkan syarat-syaratnya penyembelihannya dan sebagainya nggak ngerti Pak. Yang jelas pokoknya beli di pasar orangnya Muslim, wis beres begitu. Dan di dalam apa itu namanya? Nanti Pak Wajid mohon mohon dikoreksi ya. Jadi kita kalau ada gini, kalau misalkan versi kami, auditor maupun penyilang, kita harus detail Pak. Tapi kalau untuk masyarakat begitu, umum begitu, kita kan harus ada agak longgar, agak longgar. Wis gak usah terlalu ribet, memang wongnya spesian, misalnya sing nyembelih, rajin sholat, insya Allah halal. Meskipun tidak ada logo halalnya. Itu yang coba kami sosialisasikan ke masyarakat, begitu Bapak sekalian. Dan nantinya ke depan, bagi mereka yang ikuti pelatihan dari PKH ini, itu kita kasih logo Pak, logo pembinaan dari PKH. Jadi kan jenengan nanti jadi rada aman. Oh, berarti wis oleh ilmune teko PKH ITS ngaten lho. Ini yang lagi kami perjuangkan. Itu saja mungkin tidak bisa menjawab semua detailnya nggih. Monggo. Alhamdulillah barokah. Ini yang terakhir ini Pak Gun, ini dari Pak Rahmat Santoso ini. Beliau ini aktif ini, selalu bertanya dalam setiap sesi. Bertanya, tadi dikatakan jika halal kemudian cek cara penyembelihan terlebih dahulu. Bukankah ini akan menyulitkan umat muslim? Dari ini ada beliau menyitir dari Aisyah radhiyallahu anha, ada suatu kaum yang berkata, wahai Rasulullah, ada suatu kaum membawa daging kepada kami dan kami tidak tahu apakah daging tersebut saat disembelih dibacakan bismillah atau tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menjawab, ucapkanlah bismillah lalu makanlah. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 2057. Ini yang pertama. Yang kedua, kemudian gimana tentang vaksin? Ini mungkin ini. Pak.
Nggih, Pak, ini yang saya sebutkan tadi ya, tetap terkait penyembelihan. Jadi kalau untuk masyarakat begitu umum ya beda dengan kami. Kami ini kan mengikuti sebagai penyembelih halal dan sebagainya. Tugasnya harus detail seperti itu, menyiapkan supaya nanti kalau benar-benar kepingin dapat sertifikasi halal harus ke sana, Pak. Ditelusur. Ya, ditelusur. Untuk yang di Indonesia seperti itu. Kalau di luar negeri seperti Thailand yang dikembangkan halal cucunya Kiai Dahlan itu, di sana pakai mazhab yang lain, dicek kalau memang nggak ada unsur babi ya halal, lebih mudah. Kalau di kita ini mazhab Syafi'i ya, itu ditelusur, harus ditelusur begitu. Begitu tugasnya yang berwenang seperti kami ini, penyembelih halal maupun auditor halal. Lah, untuk masyarakat lebih baik pakai ini nih Pak. Ini karena mau beli di makanan di Keputih misalkan daging ayam, kemudian nyari lagi tanya ke yang jualan, Bu, iki tuku nandi, terus kemudian tuku di pasar Keputih Gang 3, terus kemudian ditelusuri ke sana, yang nggak situ makan Pak, gitu ya. Jadi selama belum ada, Pak Wahyudin nanti mohon dibantu ya, bagaimana hukum fikihnya. Ini saya sendiri juga pakai ini Pak. Pokoknya ayam, wonge Islam begitu. Jadi ada langkah-langkah dari saya pribadi itu untuk menjaga. Paling tidak kalau ditanya malaikat gitu, saya bisa ngomong alasan. Wis saya sudah tahu yang jualan ini Muslim kok. Itu paling tidak seperti itu. Betul. Cocok. Sama. Ini Pak Gun. Ini yang kedua vaksin Pak Gun. Vaksin obat berarti ya? Iya, vaksin. Vaksin apa ini? Vaksin. Jadi ada dua pendapat Pak di sini ya. Ada yang benar-benar nggak mau vaksin itu. Saya pernah jumpai ya teman. Waktu itu saya sama-sama punya anak kecil, gitu. Anak saya itu saya vaksin sejak mulai dari ibunya, kemudian waktu hamil ya. Kemudian dari kecil sampai umur berapa itu vaksin. Lah, teman saya ini nggak mau. Saya nanya, kenapa kok nggak divaksin? Kan untuk apa itu? Untuk antibody begitu, antibody. Loh, ngapain divaksinasi? Itu kan haram begitu, anunya. Ya, ada dua pendapat sih Pak jadinya. Ya, jadi saya nggak mau detail ke sini. Memang dua-duanya saya menjumpai benar dan berhadapan langsung dengan orang yang berpahaman seperti ini. Ya, monggo. Tapi kita mengikuti peraturan pemerintah di sini dan tentunya MUI kan sudah memutuskan, ya. Dan MUI dalam memfatwakan sesuatu, ya, itu orangnya banyak, kepalanya banyak. Dan saya yakin dengan kapasitas dari beliau-beliau yang di atas itu, saya ngikuti saja untuk yang masalah ini. Saya ngikuti yang ikut vaksinasi, begitu. Baik, ini yang terakhir ini, Prof. Adi. Tadi ini, monggo Prof. Adi. Waduh, ini berat ini. Terima kasih Pak Gun, saya kan awam ya di bidang gini-gini nih. Saya mau nanya itu loh. Kalau dalam menghasilkan produk itu dibutuhkan katalisator. Nah ternyata katalisatornya itu ya berasal dari barang yang tidak halal. Nah tapi sebetulnya katalisator ini tidak mempengaruhi konten akhirnya. Konten akhirnya itu sebetulnya sudah istilahnya tidak nyampur. Jadi hanya dalam waktu proses saja. Itu bagaimana Pak? Baik Pak, ini ada kasus ya. Jenengan ingat kasus Ajinomoto zamannya Gus Dur Presiden? Ajinomoto itu memproduksi MSG. MSG itu monosodium glutamat, ya, suatu protein yang membuat rasa lidah itu renyah atau nikmat lah begitu makanan itu Pak. Nah, di dalam pembuatannya ini termasuk produk-produk mikrobial, begitu ya. Saya lupa tahun berapa ini, tahun 2000 nggak salah ya, 2010 atau 2000. Ya, itu gempar waktu itu Pak. Kenapa? Karena dia memakai mikroba, ya, mikrobanya ini genetik, rekombinan genetik, jadi bukan natural lagi. Supaya apa?
supaya menghasilkan produk yang banyak. Kalau yang pakai yang alami itu sedikit Pak yieldnya, produksinya. Nah, ditelusuri begitu, dia menggunakan bahan namanya Bactosoiton. Itu ada kandungan babinya Pak. Meskipun setelah dalam pengembangbiakan itu, setelah dicuci begitu, Ajinomoto konsisten bahwa kekeh itu sudah kami cuci berulang kali, sudah nggak ada DNA babinya begitu. Dan memang benar dari segi pengukuran di lab nggak ada DNA babinya sama sekali. Tapi tetap MUI menghukumi haram waktu itu Pak, karena bersinggungan dengan bahan najis begitu, haram. Tapi waktu itu kan halal. Halal. Nah, ini fenomena ini. Nah, kemudian pada 1 tahun berikutnya Ajinomoto akhirnya karena sudah dihukumi haram begitu, dia mengembangkan teknologi lagi, penyiapan mikrobaya ini sebagai katalis, kan dalam satu reaksi itu katalisnya bisa kimia, bisa enzim begitu kan. Nah, ini kasusnya yang di Ajinomoto. 1 tahun berikutnya begitu, dia menghasilkan proses yang bebas dari babi. Dan alhamdulillah oleh MUI dikasih setelah melalui audit begitu, dikasih logo halal sampai sekarang. Nggih, ngoten Pak. Nggih Pak, matur nuwun Pak Gun. Nggih. Alhamdulillah ini kita luar biasa pencerahan dari Pak Gun. Saya nggak mau tadi sudah sangat jelas dijelaskan. Saya nggak mau mensimpulkan, intinya bahwa titik kritis dari bahan nabati ini kita memang harus hati-hati karena kita sudah tahu, maka tentunya harus memperhatikan hal-hal yang disampaikan tadi. Nah, sebagai penutup kami mohon Pak Wahyudin untuk menutup dengan doa. Pak Wahyudin. Dinyalakan Pak Yudin anunya. Iya, sudah. Halo. Oke, sudah kedengaran. Oh iya. Oke, alhamdulillah kita dapat banyak ilmu dari pengajian subuh kali ini, dan sedikit tadi nambahi dari Pak Gun tadi berkaitan dengan binatang sembelihan tadi. Ya memang Islam itu agama yang mudah, ad-dinu yusrun, agama yang tidak sulit itu. Berkaitan dengan tadi, kalau kita beli hewan yang sudah disembelih, kita mungkin tidak sampai menelusuri ini sopo sing nyembelih. Nah, ini nanti bisa mata rantainya bisa 5, bisa 6, akhirnya nggak itu mangan. Enggak, kita bisa pakai hadisnya yang bersumber dari Aisyah tadi, bahwa kalau kita beli daging, apakah ayam atau sapi dan sebagainya, ya kita berprasangka baik bahwa yang nyembelih itu sudah membaca basmalah dan dia adalah seorang muslim begitu. Kalau kita datang ke pasar sendiri, kemudian kita tahu nyembelihnya, ya kita mesti lihat, kita ingatkan gitu. Tapi kalau kita beli yang sudah sembelihan, ya kita mesti pakai hadis tadi. Alhamdulillah, monggo kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pengajian kita pagi hari ini mendapatkan keberkahan, ilmu yang berkah, yang bermanfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Amin. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi qadri wa miqdarin azim. Amin. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat irfa' lahum ad-darajat wa dha'if lahum al-hasanat wa kafir 'anhum as-sayyi'at. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Amin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashfa' wa min du'ain la yurfa.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata imama la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah fala tukhliful mi'ad. Allahumma inna nas'aluka salamatan afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil barakati wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi sakaratil maut jazza minan nar wal 'afa indal hisab. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin ja'alna min warathati jannatin na'im bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udkhilna jannata ma'al abrar amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin.